Salah satu syarat untuk bisa melahirkan normal dengan lancar adalah posisi janin yang sudah turun ke panggul. Hal ini membuat janin berada dalam posisi yang ideal untuk memudahkan proses persalinan. Umumnya janin mulai bergerak turun ke panggul sekitar usia 34-36 minggu kehamilan. Akan tetapi, ada juga beberapa kondisi di mana janin sedikit terlambat untuk masuk ke panggul. Janin yang terlambat turun ke panggul ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor karena kondisi ibu hamil yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas alasan kenapa janin belum juga turun ke panggul meski sudah dekat dengan waktu persalinan. Yuk kita bahas, Bun! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Posisi janin yang tidak tepat. Rahim Bunda ibarat taman bermain bagi janin. Ia bisa bergerak, menendang, berputar hingga menyentak. Ketika ia bergerak, janin bisa saja berpindah-pindah posisi. Itulah mengapa Bunda merasa adanya keseruan dan keramaian dari dalam perut Bunda. Namun idealnya saat semakin dekat dengan waktu persalinan, janin mulai turun dan mencari-cari jalan lahir. Akan tetapi pada beberapa kondisi, ada pula janin yang enggan turun dan nyaman berada di posisi yang sungsang hingga melintang. Sehingga ibu hamil perlu memberi beberapa stimulasi untuk membujuk janin agar mau bergerak turun ke panggul. 2. Ukurannya yang terlalu besar. Ibu hamil juga penting menjaga berat badan janin agar berada dalam rentang yang ideal. Sebab ukuran janin yang terlalu besar juga tidak disarankan karena membuat janin lebih sulit turun ke panggul dan mempersulit persalinan secara normal. Ukuran janin yang terlalu besar tersebut bisa disebabkan karena pertambahan berat Bunda yang terlalu berlebihan dan tidak mengatur pola makan yang sehat. Oleh sebab itu, pastikan Bunda miliki pola makan yang sehat selama kehamilan ya. 3. Jumlah air ketuban. Faktor volume air ketuban di dalam kandungan juga bisa mempengaruhi pergerakan janin di dalam kandungan. Jika air ketuban terlalu sedikit, maka hal itu bisa menghambat gerakan janin sehingga janin jadi lebih sulit untuk turun ke panggul. Sedangkan jika air ketuban terlalu banyak, maka janin memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Hal itu dapat menyulitkan janin untuk menstabilkan diri karena terlalu aktif bergerak ke sana kemari. Oleh sebab itu, Bunda wajib menjaga kuantitas serta kualitas air ketuban selama kehamilan. Pastikan air ketuban memiliki jumlah yang normal untuk membantu janin tetap sehat dan lebih mudah turun ke panggul menjelang persalinan. Apa yang harus ibu hamil lakukan? Lantas bagaimana jika sudah mendekati HPL namun janin belum juga turun ke panggul? Nah, Bunda tak perlu cemas berlebihan apalagi sampai membuat stres. Bunda bisa melakukan beberapa gerakan dan sejumlah kegiatan seperti rutin berjalan kaki, melakukan squat dan gerakan-gerakan dalam senam hamil, perbanyak sujud, dan tak kalah penting mengajak janin berkomunikasi dan membujuknya agar mau turun ke panggul. Untuk memastikan apakah janin sudah benar-benar turun ke panggul, maka lakukanlah pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala ya Bun. Nah itu dia Bun, alasan kenapa janin belum juga turun ke panggul serta hal-hal yang perlu ibu hamil lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat Bun. Sekian.